Aldi, seorang pria berusia 28 tahun, telah menggunakan aplikasi kencan Tinder selama beberapa bulan. Ia telah bertemu dengan beberapa wanita, tetapi tidak ada yang berakhir dengan hubungan yang serius. Suatu malam, Aldi sedang bersantai di rumahnya dan memutuskan untuk membuka Tinder. Ia mulai menggeser profil-profil wanita yang muncul di layar ponselnya. Tiba-tiba, ia melihat profil seorang wanita yang sangat cantik. Namanya adalah Luna, dan ia berusia 25 tahun. Aldi langsung terpesona oleh kecantikan Luna. Ia memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada Luna, berharap bahwa ia akan mendapatkan respon yang positif. Pertama kali melihat profil kamu, aku langsung jatuh cinta, tulis Aldi dalam pesannya. Luna, yang sedang bersantai di rumahnya, menerima pesan dari Aldi. Ia tersenyum ketika membaca pesan tersebut dan memutuskan untuk membalasnya. Aku juga jatuh cinta dengan pesan kamu yang romantis, tulis Luna dalam balasannya. Aldi sangat senang ketika membaca balasan dari Luna. Ia merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang spesial. Ia memutuskan untuk terus mengobrol dengan Luna, berharap bahwa mereka dapat mengenal satu sama lain lebih baik. Aldi dan Luna terus mengobrol melalui aplikasi Tinder. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian mereka. Aldi merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang sangat spesial. Setelah beberapa hari mengobrol, Aldi memutuskan untuk meminta nomor telepon Luna. Ia ingin mengenalnya lebih dekat dan berbicara dengan lebih intensif. Luna setuju dan memberikan nomor teleponnya kepada Aldi. Aldi sangat senang ketika menerima nomor telepon Luna. Ia langsung menghubunginya dan mereka berbicara selama beberapa jam. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari keluarga hingga pekerjaan. Aldi merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang sangat kompatibel dengan dirinya. Ia memutuskan untuk mengajak Luna bertemu secara langsung. Ia ingin mengenalnya lebih dekat dan melihat apakah mereka memiliki chemistry yang baik. Luna, aku ingin bertemu dengan kamu secara langsung, kata Aldi melalui telepon. Aku ingin mengenal kamu lebih dekat dan melihat apakah kita memiliki chemistry yang baik. Luna terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku setuju, katanya. Tapi, aku ingin bertemu di tempat yang netral. Aku tidak ingin bertemu di rumahmu atau rumahku. Aldi memahami kekhawatiran Luna. Ia memutuskan untuk mengajaknya bertemu di sebuah kafe yang terletak di pusat kota. Aldi dan Luna memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe yang terletak di pusat kota. Aldi tiba lebih awal dan memilih tempat duduk yang nyaman. Ia memesan secangkir kopi dan menunggu kedatangan Luna. Luna tiba beberapa menit kemudian. Ia terlihat sangat cantik dengan gaun merah yang memperlihatkan kecantikan tubuhnya. Aldi tidak bisa tidak memandanginya dengan kagum. Luna tersenyum ketika melihat Aldi. Ia berjalan menuju ke tempat duduk Aldi dan duduk di sebelahnya. Maaf aku telat, kata Luna. Aku harus berhenti di toko untuk membeli sesuatu. Aku tidak keberatan, kata Aldi. Aku senang kamu bisa datang. Mereka berdua kemudian memesan makanan dan minuman. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian mereka. Aldi merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang sangat spesial. Ia merasa bahwa ia memiliki chemistry yang baik dengan Luna. Namun, ketika mereka berdua sedang berbicara, Aldi melihat sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia melihat seorang pria yang terlihat familiar duduk di sebelah mereka. Pria itu terlihat sangat marah dan terus memandang Luna dengan mata yang tajam. Aldi merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aldi merasa tidak nyaman ketika melihat pria misterius itu memandang Luna dengan mata yang tajam. Ia memutuskan untuk bertanya kepada Luna tentang pria itu. Luna, siapa pria itu? Tanya Aldi sambil menunjuk ke arah pria misterius. Luna terlihat terkejut dan tidak nyaman. Aku tidak tahu, katanya. Aldi tidak percaya. Ia bisa melihat bahwa Luna berbohong. Luna, aku tahu kamu mengenalnya, kata Aldi. Apa yang terjadi antara kamu dan pria itu? Luna terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku tidak ingin membicarakan tentang itu, katanya.
Aldi merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk tidak memaksa Luna untuk membicarakan tentang pria misterius itu. Namun, ketika mereka berdua sedang meninggalkan kafe, pria misterius itu berdiri dan menghampiri mereka. "Luna, kita perlu berbicara," kata pria misterius itu. Luna terlihat takut dan tidak nyaman. "Aku tidak ingin berbicara dengan kamu," katanya. Pria misterius itu terlihat marah dan mengancam. "Kamu tidak punya pilihan," katanya. Aldi merasa bahwa ia harus melindungi Luna. Ia memutuskan untuk menghadapi pria misterius itu. Aldi berdiri di depan Luna dan menghadapi pria misterius itu. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Aldi dengan nada yang tegas. Pria misterius itu terlihat marah dan mengancam. "Aku ingin bicara dengan Luna," katanya. Luna terlihat takut dan tidak nyaman. "Aku tidak ingin berbicara dengan kamu," katanya. Aldi memutuskan untuk melindungi Luna. "Kamu tidak bisa memaksa Luna untuk berbicara dengan kamu," kata Aldi. "Jika kamu ingin berbicara dengan dia, kamu harus melalui aku dulu." Pria misterius itu terlihat marah dan mengancam. "Kamu tidak tahu siapa aku," katanya. "Aku akan membuat kamu menyesal." Aldi tidak takut. Ia memutuskan untuk menghadapi pria misterius itu. "Aku tidak takut dengan kamu," kata Aldi. "Jika kamu ingin membuat aku menyesal, kamu harus siap untuk menghadapi konsekuensi." Pria misterius itu terlihat marah dan mengancam. Ia kemudian berbalik dan pergi. Luna terlihat lega dan berterima kasih kepada Aldi. "Terima kasih, Aldi," katanya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sini." Aldi tersenyum dan memeluk Luna. "Aku akan selalu melindungi kamu," katanya. Namun, Aldi tidak tahu bahwa pria misterius itu masih memiliki rencana lain untuk Luna. Setelah konfrontasi dengan pria misterius itu, Aldi dan Luna memutuskan untuk pergi ke rumah Aldi. Mereka berdua merasa lelah dan ingin beristirahat. Namun, ketika mereka sedang beristirahat, Luna tiba-tiba bangun dan memandang Aldi dengan mata yang takut. "Aldi, aku harus memberitahu kamu sesuatu," kata Luna. "Sesuatu yang aku sembunyikan dari kamu." Aldi terkejut dan penasaran. "Apa itu?" tanya Aldi. Luna terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku memiliki masa lalu yang kelam," katanya. "Aku pernah memiliki hubungan dengan pria yang tidak baik. Ia sangat kejam dan membuat aku menderita." Aldi terkejut dan merasa kasihan kepada Luna. "Aku tidak tahu," kata Aldi. "Mengapa kamu tidak memberitahu aku sebelumnya?" Luna terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku takut kamu akan meninggalkan aku," katanya. "Aku takut kamu tidak akan menerima aku karena masa laluku." Aldi memeluk Luna dan mencoba untuk menenangkannya. "Aku tidak akan meninggalkan kamu," kata Aldi. "Aku akan selalu ada untuk kamu." Namun, Aldi tidak tahu bahwa pria misterius itu masih memiliki rencana lain untuk Luna. Dan rencana itu akan membuat Aldi dan Luna menghadapi bahaya yang lebih besar. Setelah Luna membuka rahasia kelamnya kepada Aldi, mereka berdua merasa lebih dekat dan saling memahami. Namun, ketika mereka sedang menikmati waktu bersama, Aldi menerima pesan teks yang tidak terduga. Pesan teks itu dari pria misterius yang telah mereka temui sebelumnya. "Kamu pikir kamu bisa melindungi Luna?" kata pesan teks itu. "Aku akan membuat kamu menyesal." Aldi merasa tidak nyaman dan langsung menunjukkan pesan teks itu kepada Luna. Luna terlihat takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Apa yang kita harus lakukan?" tanya Luna. Aldi memutuskan untuk mengambil tindakan. "Aku akan melindungi kamu," kata Aldi. "Aku tidak akan membiarkan pria itu mengganggu kamu lagi." Aldi kemudian memutuskan untuk menghubungi polisi dan melaporkan ancaman yang mereka terima. Polisi kemudian memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada Luna dan Aldi. Namun, ketika mereka sedang merasa aman, pria misterius itu muncul kembali dan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Pria misterius itu muncul kembali dan melakukan serangan mendadak kepada Aldi dan Luna. Mereka berdua sedang berjalan di jalan ketika pria itu muncul dari belakang dan menyerang Aldi.
Luna terlihat takut dan berusaha untuk membantu Aldi. Namun, pria itu terlalu kuat dan berhasil melukai Aldi. Aldi, tidak, teriak Luna. Pria itu kemudian berusaha untuk membawa Luna pergi. Namun, Luna berusaha untuk melawan dan berhasil melepaskan diri. Luna kemudian berlari untuk mencari bantuan. Ia berhasil menemukan polisi yang sedang berpatroli di sekitar area tersebut. Polisi kemudian berhasil menangkap pria misterius itu dan membawanya ke kantor polisi. Aldi dan Luna kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun, ketika mereka sedang berada di rumah sakit, Luna menerima kabar yang tidak terduga tentang pria misterius itu. Luna menerima kabar yang tidak terduga tentang pria misterius itu. Polisi memberitahu Luna bahwa pria itu adalah mantan pacar Luna yang telah lama hilang. Luna terkejut dan tidak percaya. Apa? Tidak mungkin, teriak Luna. Polisi kemudian menjelaskan bahwa pria itu telah mengalami kecelakaan dan mengalami amnesia. Ia tidak ingat apa-apa tentang masa lalunya, termasuk hubungannya dengan Luna. Luna merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa bahwa ia masih memiliki perasaan untuk pria itu, tetapi ia juga merasa bahwa ia telah bergerak maju dan telah menemukan cinta yang baru dengan Aldi. Aldi, yang sedang berada di samping Luna, melihat bahwa Luna terlihat bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Luna. Luna, aku ada di sini untuk kamu, kata Aldi. Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukung kamu. Luna merasa terharu dan berterima kasih kepada Aldi. Ia merasa bahwa ia telah menemukan cinta yang sebenarnya dengan Aldi. Namun, ketika mereka sedang berada di rumah sakit, Luna menerima kunjungan dari seseorang yang tidak terduga. Luna menerima kunjungan dari ibu pria misterius itu. Ibu itu terlihat tua dan lemah, tetapi matanya masih tajam dan penuh harapan. Luna, aku telah mencari kamu selama bertahun-tahun, kata ibu itu. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan anakku. Luna merasa tidak nyaman dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia tidak ingin menyakiti ibu itu, tetapi ia juga tidak ingin berbohong. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan anakmu, kata Luna. Aku hanya tahu bahwa ia telah mengalami kecelakaan dan mengalami amnesia. Ibu itu terlihat sedih dan kecewa. Aku telah kehilangan anakku selama bertahun-tahun, kata ibu itu. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan dia. Luna merasa kasihan kepada ibu itu dan memutuskan untuk memberikan dukungan kepada ibu itu. Aku akan membantu kamu mencari tahu apa yang terjadi dengan anakmu, kata Luna. Ibu itu terlihat berterima kasih dan memeluk Luna. Terima kasih, Luna, kata ibu itu. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Namun, ketika mereka sedang berpelukan, Aldi muncul dan melihat adegan itu. Ia terlihat tidak nyaman dan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aldi terlihat tidak nyaman dan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk menghampiri Luna dan ibu pria misterius itu. Luna, apa yang terjadi? Tanya Aldi. Luna terlihat bingung dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Aku tidak tahu, kata Luna. Ibu pria misterius itu kemudian berbicara. Aku adalah ibu dari pria yang telah mengalami kecelakaan, kata ibu itu. Aku telah mencari anakku selama bertahun-tahun dan akhirnya aku menemukannya. Aldi terlihat tidak nyaman dan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk menghampiri Luna dan berbicara dengannya secara pribadi. Luna, aku tidak tahu apa yang terjadi, kata Aldi. Tapi aku tahu bahwa aku tidak ingin kehilangan kamu. Luna terlihat bingung dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia memutuskan untuk berbicara secara jujur dengan Aldi. Aldi, aku tidak tahu apa yang terjadi, kata Luna. Tapi aku tahu bahwa aku masih memiliki perasaan untuk pria itu. Aldi terlihat tidak nyaman dan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk memberikan Luna waktu untuk memikirkan apa yang ingin dilakukannya. Aldi memberikan Luna waktu untuk memikirkan apa yang ingin dilakukannya. Luna merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Ia masih memiliki perasaan untuk pria misterius itu, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan Aldi. Sementara itu, pria misterius itu mulai mengingat masa lalunya. Ia mengingat bahwa ia memiliki hubungan dengan Luna dan bahwa ia sangat mencintainya. Pria misterius itu memutuskan untuk menghubungi Luna dan berbicara dengannya. Ia ingin tahu apa yang terjadi dengan Luna dan apakah ia masih memiliki perasaan untuknya. Luna merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak ingin menyakiti Aldi, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan pria misterius itu. Luna memutuskan untuk bertemu dengan pria misterius itu dan berbicara dengannya. Ia ingin tahu apa yang terjadi dengan pria itu dan apakah ia masih memiliki perasaan untuknya. Ketika mereka bertemu, Luna merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pria misterius itu terlihat sangat berbeda dari yang ia ingat, tetapi ia masih memiliki mata yang sama yang membuat Luna merasa nyaman. "Aku sangat mencintaimu, Luna," kata pria misterius itu. "Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kita, tetapi aku ingin memperbaiki hubungan kita." Luna merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia masih memiliki perasaan untuk pria itu, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti Aldi. "Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan," kata Luna. "Aku masih memiliki perasaan untuk kamu, tetapi aku juga tidak ingin menyakiti Aldi." Pria misterius itu terlihat sedih dan kecewa. "Aku mengerti," kata ia. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku masih sangat mencintaimu." Luna merasa tidak nyaman dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak ingin menyakiti Aldi, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan pria misterius itu. "Aldi, aku minta maaf," kata Luna. "Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku juga tidak bisa menyangkal perasaanku untuk pria itu." Aldi terlihat sedih dan kecewa. "Aku mengerti," kata Aldi. "Tapi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku masih mencintaimu, Luna." Luna merasa tidak nyaman dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak ingin menyakiti Aldi, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan pria misterius itu. Tiba-tiba, pria misterius itu berbicara. "Aku memiliki ide," kata pria itu. "Aku bisa memberikan kamu kesempatan untuk memilih antara aku dan Aldi." Luna terlihat tidak nyaman dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak ingin menyakiti Aldi, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan pria misterius itu. Pria misterius itu melanjutkan, "Aku akan memberikan kamu waktu 1 minggu untuk memutuskan. Jika kamu memilih aku akan membawa kamu ke tempat yang indah dan kita akan hidup bahagia bersama. Tapi jika kamu memilih Aldi, aku akan pergi dan tidak akan mengganggu kamu lagi." Luna terlihat tidak nyaman dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak ingin menyakiti Aldi, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan pria misterius itu. "Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan," kata Luna. Aldi berbicara. "Luna, aku tidak ingin kamu memilih aku karena rasa kasihan atau rasa bersalah. Aku ingin kamu memilih aku karena kamu benar-benar mencintai aku." Luna terlihat tidak nyaman dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia memutuskan untuk meminta waktu untuk memikirkan keputusannya. Luna memutuskan untuk meminta waktu untuk memikirkan keputusannya. Ia meminta 1 minggu waktu untuk memutuskan antara Aldi dan pria misterius itu. Selama 1 minggu itu, Luna berpikir keras tentang keputusannya. Ia mempertimbangkan semua hal, dari perasaannya terhadap Aldi dan pria misterius itu, hingga konsekuensi keputusannya. Akhirnya, hari keputusan tiba. Luna memutuskan untuk bertemu dengan Aldi dan pria misterius itu untuk memberitahu mereka tentang keputusannya. Luna berjalan ke tempat pertemuan dengan hati yang berat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah keputusannya, tapi ia tahu bahwa ia harus mengikuti hatinya. Saat ia tiba di tempat pertemuan, Luna melihat Aldi dan pria misterius itu sudah menunggu. Mereka berdua terlihat tegang dan tidak sabar menunggu keputusan Luna. "Luna, apa keputusanmu?"
Tanya Aldi. Luna mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk berbicara. Aku memilih. Kata Luna, tapi ia tidak bisa melanjutkan karena terlalu emosional. Luna tidak bisa melanjutkan karena terlalu emosional. Ia merasa bahwa keputusannya akan mempengaruhi hidup orang-orang yang ia cintai. Aldi dan pria misterius itu terlihat tidak sabar menunggu keputusan Luna. Mereka berdua ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku memilih. Aldi, kata Luna akhirnya. Aldi terlihat sangat gembira dan memeluk Luna. Aku sangat bahagia, Luna, kata Aldi. Aku akan selalu mencintaimu. Pria misterius itu terlihat sedih dan kecewa. Aku mengerti, kata pria itu. Aku akan pergi dan tidak akan mengganggu kamu lagi. Luna merasa sedih melihat pria misterius itu pergi. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Tapi ia juga tahu bahwa ia akan selalu mengingat pria misterius itu. Setelah keputusannya, Luna dan Aldi memutuskan untuk memulai hidup baru bersama. Mereka pindah ke rumah baru dan memulai bisnis baru. Luna sangat bahagia dengan keputusannya. Ia merasa bahwa ia telah menemukan cinta sejati dengan Aldi. Namun, beberapa bulan kemudian, Luna menerima kabar yang tidak terduga. Pria misterius itu telah menghubungi Luna dan meminta pertemuan. Luna merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia telah memilih Aldi dan memulai hidup baru dengan dia, tapi ia masih memiliki perasaan untuk pria misterius itu. Luna memutuskan untuk bertemu dengan pria misterius itu, tapi ia juga memutuskan untuk memberitahu Aldi tentang pertemuan itu. Ia tidak ingin menyembunyikan apa-apa dari Aldi dan ingin menjaga kepercayaan mereka. Aldi terlihat tidak nyaman dengan keputusan Luna, tapi ia juga memahami bahwa Luna ingin menutup babak baru dalam hidupnya. Luna bertemu dengan pria misterius itu di sebuah kafe. Pria itu terlihat lebih tua dan lebih bijak, tapi ia masih memiliki mata yang sama yang membuat Luna merasa nyaman. Aku ingin meminta maaf atas apa yang telah terjadi, kata pria itu. Aku tidak ingin menyakiti kamu atau Aldi. Aku hanya ingin meminta kesempatan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Luna terlihat penasaran dan ingin tahu apa yang akan dijelaskan oleh pria itu. Ia meminta pria itu untuk melanjutkan. Pria misterius itu memulai ceritanya. Aku memiliki nama asli, Alex. Aku adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki segalanya, tapi aku merasa kosong. Aku mencari sesuatu yang lebih, sesuatu yang dapat membuat aku merasa hidup. Luna mendengarkan dengan saksama. Ia ingin tahu apa yang membuat Alex merasa kosong dan apa yang membuatnya mencari sesuatu yang lebih. Aku bertemu dengan kamu di Tinder, dan aku merasa bahwa kamu adalah jawaban atas doaku, kata Alex. Aku merasa bahwa kamu adalah orang yang dapat membuat aku merasa hidup. Luna merasa terharu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Alex memiliki perasaan yang begitu dalam untuknya. Tapi, aku tidak ingin menyakiti kamu atau Aldi, kata Alex. Aku hanya ingin meminta kesempatan untuk menjadi bagian dari hidupmu sebagai teman atau apapun yang kamu inginkan. Luna terlihat bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia memiliki perasaan untuk Alex, tapi ia juga memiliki komitmen dengan Aldi. Luna meminta waktu untuk memikirkan keputusannya. Ia ingin berbicara dengan Aldi dan mempertimbangkan apa yang terbaik untuk mereka berdua. Alex memahami keputusan Luna dan berjanji untuk menunggu jawabannya. Ia memberikan Luna sebuah kartu nama dengan nomor teleponnya dan meminta Luna untuk menghubunginya jika ia telah membuat keputusan. Luna kembali ke rumah dan berbicara dengan Aldi tentang pertemuan dengan Alex. Aldi terlihat tidak nyaman dengan keputusan Luna untuk bertemu dengan Alex, tapi ia juga memahami bahwa Luna ingin menutup babak baru dalam hidupnya. Apa yang kamu ingin lakukan, Luna? Tanya Aldi. Luna terlihat bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia memiliki perasaan untuk Alex, tapi ia juga memiliki komitmen dengan Aldi. Aku tidak tahu, kata Luna. Aku ingin mempertimbangkan apa yang terbaik untuk kita berdua. Aldi memahami keputusan Luna dan berjanji untuk mendukungnya apapun keputusannya. Beberapa hari kemudian,
Luna masih belum membuat keputusan. Ia merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia memiliki perasaan untuk Alex, tapi ia juga memiliki komitmen dengan Aldi. Suatu hari, Luna menerima pesan dari Alex. Halo, Luna. Aku hanya ingin tahu apakah kamu telah membuat keputusan. Aku masih menunggu jawabanmu. Luna merasa terharu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan segera. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Alex lagi dan berbicara dengan dia tentang perasaannya. Ia ingin tahu apa yang Alex benar-benar inginkan dari dirinya. Luna dan Alex bertemu di sebuah kafe lagi. Alex terlihat sangat bahagia melihat Luna dan memeluknya. Aku sangat senang kamu datang, Luna, kata Alex. Aku ingin tahu apa yang kamu inginkan dari diriku. Luna terlihat bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan segera. Aku tidak tahu, kata Luna. Aku memiliki perasaan untuk kamu, tapi aku juga memiliki komitmen dengan Aldi. Alex terlihat sedih, tapi ia juga memahami keputusan Luna. Aku mengerti, kata Alex. Aku hanya ingin kamu bahagia, Luna. Jika kamu memilih Aldi, aku akan menghormati keputusanmu. Luna merasa terharu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan segera. Luna memutuskan untuk kembali ke rumah dan mempertimbangkan keputusannya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan segera. Saat ia tiba di rumah, Aldi menyambutnya dengan senyum. Halo, Luna. Bagaimana kabarmu? Luna terlihat sedih. Aku tidak tahu, Aldi. Aku masih mempertimbangkan keputusanku. Aldi memahami keputusan Luna. Aku mengerti, Luna. Aku akan menunggu keputusanmu. Luna merasa terharu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan segera. Tiba-tiba, Luna mendengar suara pintu. Ia membuka pintu dan menemukan Alex berdiri di depan pintu. Aku datang untuk memberitahu kamu sesuatu, kata Alex. Aku telah memutuskan untuk pergi dari kota ini. Aku tidak ingin menyakiti kamu atau Aldi lagi. Luna terlihat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Alex akan pergi. Tapi, aku tidak ingin kamu pergi, kata Luna. Aku masih memiliki perasaan untuk kamu. Alex terlihat sedih. Aku juga memiliki perasaan untuk kamu, Luna. Tapi, aku tidak ingin menyakiti kamu atau Aldi lagi. Aku harus pergi. Luna merasa terharu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan segera. Luna memutuskan untuk mengikuti hatinya dan meminta Alex untuk tidak pergi. Tunggu, Alex. Jangan pergi. Aku masih memiliki perasaan untuk kamu. Alex terlihat terkejut. Apa? Luna, aku tidak ingin menyakiti kamu atau Aldi lagi. Luna memegang tangan Alex. Aku tidak peduli tentang Aldi. Aku hanya peduli tentang kamu. Aku ingin kamu tetap di sini dan kita bisa mencoba untuk membuat hubungan kita berhasil. Alex terlihat bingung. Luna, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku masih memiliki perasaan untuk kamu, tapi aku juga tidak ingin menyakiti kamu atau Aldi lagi. Luna meminta Alex untuk memikirkan keputusannya. Tunggu, Alex. Jangan membuat keputusan sekarang. Pikirkanlah tentang apa yang kamu inginkan dan apa yang terbaik untuk kita berdua. Alex memutuskan untuk memikirkan keputusannya. Ia berjanji untuk kembali ke Luna dan memberitahu keputusannya. Luna merasa lega. Ia telah membuat keputusan untuk mengikuti hatinya dan meminta Alex untuk tidak pergi. Tapi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Alex akan memutuskan untuk tetap di samping Luna ataukah ia akan pergi dan meninggalkan Luna? Beberapa hari kemudian, Alex kembali ke Luna dan memberitahu keputusannya. Luna, aku telah memikirkan keputusanku dan aku telah memutuskan untuk tetap di sampingmu. Luna merasa sangat bahagia. Ia telah membuat keputusan untuk mengikuti hatinya dan meminta Alex untuk tidak pergi. Tapi,
Apa tentang Aldi? Tanya Luna. Alex terlihat sedih. Aku tahu bahwa aku telah menyakiti Aldi, tapi aku tidak bisa menyangkal perasaanku untuk kamu, Luna. Aku ingin kita bisa mencoba untuk membuat hubungan kita berhasil. Luna memutuskan untuk berbicara dengan Aldi dan memberitahu keputusannya. Ia tidak ingin menyakiti Aldi, tapi ia juga tidak bisa menyangkal perasaannya untuk Alex. Aldi terlihat sangat sedih ketika Luna memberitahu keputusannya. Luna, aku tidak bisa percaya bahwa kamu memilih Alex daripada aku. Luna merasa sedih. Ia tidak ingin menyakiti Aldi, tapi ia juga tidak bisa menyangkal perasaannya untuk Alex. Aku minta maaf, Aldi, kata Luna. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku harus mengikuti hatiku. Aldi memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Luna dan Alex. Ia tidak bisa menyangkal perasaannya yang sedih dan sakit. Luna dan Alex memutuskan untuk memulai hidup baru bersama. Mereka berdua sangat bahagia dan tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Luna dan Alex akan bisa membuat hubungan mereka berhasil ataukah mereka akan mengalami kesulitan? Luna dan Alex memulai hidup baru bersama. Mereka berdua sangat bahagia dan tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka berdua memutuskan untuk pindah ke rumah baru dan memulai bisnis baru bersama. Mereka berdua sangat bersemangat dan tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi, beberapa bulan kemudian, Luna mulai merasa bahwa sesuatu tidak beres. Alex mulai berubah dan menjadi lebih jauh. Ia tidak lagi memberikan perhatian yang sama seperti sebelumnya. Luna merasa sedih dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba untuk berbicara dengan Alex, tapi ia tidak mau mendengarkan. Apa yang terjadi, Alex? Tanya Luna. Kamu berubah dan menjadi lebih jauh. Apa yang salah? Alex tidak mau menjawab pertanyaan Luna. Ia hanya mengatakan bahwa ia sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memiliki waktu untuk Luna. Luna merasa sedih dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba untuk mencari jawaban, tapi ia tidak bisa menemukannya. Luna menemukan rahasia Alex yang membuatnya merasa terkejut dan sedih. Ternyata, Alex memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya dan ia tidak pernah memberitahu Luna tentang hal itu. Luna merasa dikhianati dan memutuskan untuk meninggalkan Alex. Ia tidak bisa mempercayai Alex lagi dan merasa bahwa ia tidak pantas untuk dicintai. Namun, Alex menyadari kesalahannya dan mencoba untuk meminta maaf kepada Luna. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah ingin menyakiti Luna dan bahwa ia benar-benar mencintainya. Luna mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kedua kepada Alex. Ia menyadari bahwa Alex telah berubah dan benar-benar mencintainya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Luna memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua kepada Alex. Ia menyadari bahwa cinta mereka masih ada dan bahwa mereka dapat memulai hidup baru bersama. Luna dan Alex memutuskan untuk memulai hidup baru bersama. Mereka berdua sangat bahagia dan tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan.